Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara warga GKJ Boja. Selamat bertemu kembali walaupun acaranya sapaan Sri Kandi, namun ini bukan Sri Kandi yang hadir. Biarlah saya mewakili Sri Kandi di GKJ Boja menyapa Bapak Ibu semua agar di dalam kita mengakhiri bulan keluarga bulan Oktober ini benar-benar penuh sukacita, walaupun tema yang akan saya angkat nanti tentu berbicara tentang wanita. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur akan kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, sertai setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di dalam kami mengakhiri bulan Oktober, bulan keluarga, kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan di dalam upaya kami membangun relasi dalam keluarga maupun hidup bersama di dalam keluarga. Untuk itu Tuhan, di akhir bulan ini kiranya Tuhan datang berfirman kepada kami. Kami semua siap mendengar. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita akan saya ambil dari Amsal 31. Nah, mungkin Bapak Ibu sangat hafal dengan bacaan ini. Amsal 31 ayat yang 10 sampai 12 disambung ayat 26 dan 2 sampai 28. Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Bagian dari perikop puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Demikian bacaan kita dari Amsal 31 ayat 10 sampai 12 disambung 26 sampai 28. Wanita yang cakap. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kaum ibu, para wanita pasti ingin menjadi wanita yang cakap. Tidak ada satupun ingin menjadi wanita yang tidak benar. Pasti ingin menjadi wanita yang cakap. Memang ada kalanya seperti anak-anak. Waktu ditanya besok pengen jadi apa? Jawabnya memang bermacam-macam. Pasti jawabnya adalah hal yang luar biasa. Mau jadi jenderal, mau jadi tentara, mau jadi pilot dan sebagainya. Tetapi untuk mewujudkan apa yang menjadi angan-angannya, impiannya, tentu tidak semudah mereka mengucapkan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Luar biasa. Istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Jadi Bapak Ibu, terlebih bapak-bapak, kalau memiliki istri yang cakep, pasti kehidupan rumah tangganya, kehidupan dirinya sendiri pun damai. Karena keberadaan istri yang cakap. Walaupun mungkin
kurang begitu cantik. Walaupun mungkin cara berpakaian hanya sederhana, tetapi istri yang cakep adalah istri yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ada pepatah mengatakan kesuksesan, keberhasilan seseorang laki-laki di belakangnya ada istri yang luar biasa, istri yang cakap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peran istri dia sebagai istri ya. Dalam firman Tuhan katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi seorang istri yang cakap, dia memiliki hikmat. Hikmat ada di mulutnya. Pengajarannya tentu baik, dengan kelemah lembutan. Pengajaran yang demikian tentu bisa diterima siapapun, termasuk anak-anak. Istri yang cakap menjadi pendamping suami. Menjadi pendamping suami. Bahwa keberhasilan suaminya ada faktor yang luar biasa, yang di belakangnya adalah istri yang hebat. Karena di sana hati suaminya percaya penuh dengan istrinya yang cakap itu. Suami percaya penuh, tidak ragu-ragu, tidak mengkhawatirkan, percaya pada istrinya, dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, selalu diuntungkan. Kalau punya istri yang cakap ya Bapak, betapa bahagianya kita, selalu diuntungkan, selalu mendapat sesuatu yang tidak merugikan kita. Wanita sebagai pendamping suami, yang pertama, istri sebagai teman atau partner. Istri sebagai partner hidup. Dalam bahasa Alkitab, penolong yang sepadan. Ruang kang sembodo. Di sini menempatkan istri dalam kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi suaminya. Sehingga apabila suaminya mempunyai masalah yang cukup berat, istri mampu memberikan suatu sumbangan, pemecahan. Maka beban yang dirasakan oleh suaminya akan berkurang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus juga ibu-ibu, ada kalanya saat kita melihat bapak-bapak di dalam kelelahan, mungkin karena banyak pikiran, jadilah ibu sebagai penolong yang sebadan, yang memberikan support, memberikan bantuan, sebagai partner yang bisa untuk berdiskusi agar beban yang ada dalam diri suaminya itu bisa dikurangi atau bisa berkurang, sehingga suami bisa mendapatkan kelegaan karena istri yang cakap. Di samping itu sebagai teman menjadi pendengar yang baik. Kalau memang persoalannya begitu berat dan mungkin tidak tahu, jadilah pendengar yang baik bagi suaminya.
Karena dengan menjadi pendengar yang baik, maka suaminya bisa mengeluarkan persoalan-persoalan yang ada, kepenatan-kepenatan yang ada di dalam suaminya. Sehingga kepenatan-kepenatan bisa keluar dan itu dapat mengurangi beban suami. Yang kedua, istri sebagai penasihat yang bijaksana. Istri yang cakap bisa menjadi penasihat yang bijaksana. Karena di dalam mulutnya ada hikmat, ada kelemah lembutan. Sebagai manusia, suami tidak dapat luput dari kesalahan yang kadangkala tidak disadari. Jadi bapak-bapak jangan merasa selalu benar. Bapak-bapak jangan merasa aku paling hebat. Tapi kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan yang kadangkala tidak kita sadari. Maka istri bisa menjadi penasehat yang bijaksana. Di sini istri bisa memberikan bimbingan agar suami dapat berjalan dalam jalan yang benar sebagai pendamping yang mendampingi suaminya. Mungkin saat itu suaminya sedang terjatuh. Mungkin suaminya sedang bingung apa yang harus ia lakukan. Nah, disinilah peran istri yang cakap. Menjadi pendamping, menjadi penasihat suaminya. Yang ketiga, istri sebagai pendorong suami. Sebagai manusia, suami juga ada kalanya membutuhkan dorongan, membutuhkan dukungan. Ada kala mungkin karena merasa keberadaan di dalam pekerjaannya sebetulnya mau dipromosikan dalam jabatan. Tetapi ada kalanya suami, wah sudahlah saya cukup sampai di sini. Padahal ada ruang waktu, kesempatan. Nah, inilah istri mendorong semangat. Ayo Pak, kamu bisa. Ayo Pak, ini kesempatan. Nah, ini suami butuh istri yang mampu memotivasi suaminya untuk bangkit, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itulah istri yang cakap bagi suaminya. Dan tentu saja suaminya tidak akan dipermalukan oleh istri yang cakap ini dimanapun suaminya berada. Itu suaminya si A, suaminya itu istri yang cakap. Istri atau perempuan sebagai ibu, ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perkembangan dan pembentukan pribadi anak ini penting. Saat anak-anak masih kecil, ada kalanya kita abaikan begitu saja. Wah, cah cilik wae rapopo. Padahal ini penting. Fondamen, dasar anak-anak kita. Ada kalanya kita kesampingkan. Tetapi begitu bangunan ini hoyak saat dia menganjak remaja dewasa, baru kita bingung. Untuk itu kita sebagai ibu yang sangat dekat dengan anak,
di masa kecil ya, anak-anak biasa di masa kecil pasti paling dekat dengan ibunya. Maka marilah anak-anak itu dengan lemah lembut. Nah, kalau kita ajari dengan lemah lembut, tidak selalu diomel-omel, kamu gimana? Kalau kita dengan pasti anak kita tidak akan mendengarkan kita. Tetapi kalau kita lakukan dengan lemah lembut, dengan hikmat yang dari Tuhan, maka anak-anak akan mendengar dengan baik. Dan itu akan terekam di dalam memori anak-anak kita. Nah, keluarga merupakan wadah, tempat bimbingan dan latihan untuk memasuki kehidupan. Dan dari keluarga seorang dapat menempuh kehidupan dengan masa dan dewasa. Jadi kalau Bapak Ibu menyatakan bahwa anak-anak kita itu tergantung di mana sekolah, itu sebetulnya kita salah. Bagaimana kita membentuk anak-anak di rumah kita ini, karena waktu yang terbanyak adalah waktu di rumah. Mari anak boleh berproses di dalam kehidupan dengan diri kita. Ayah dan ibu, aduh Pak, saya tidak punya waktu. Saya harus kerja dari pagi sampai sore, pulang sudah capek. Bagaimana saya harus mengajarkan kepada anak-anak? Waktu yang sedikit dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka akan berhasil. Anak-anak akan merasakan, oh, ibu punya waktu, ibu punya perhatian. Demikian juga bapak-bapak tentu juga penting baginya. Kalau bapak-bapak hanya urusan pekerjaan-pekerjaan, maka anak akan urusan dengan bermainnya sendiri, tidak peduli dengan orang tua. Tetapi kalau kita orang tua peduli dengan anak-anak kita, maka anak-anak akan juga peduli dengan keberadaan kita. Nah, berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Di tangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya, terutama pada masa kecil. Sekali lagi, karena saat masih kecil anak pasti lebih dekat dengan ibunya, yang nyuapi, yang memberikan minum dan sebagainya. Maka marilah kesempatan itu untuk anak-anak kita. Kalau pondasi yang kita tanamkan itu sudah kuat, maka anak itu akan bertumbuh dengan baik. Nah, 3 peranan tugas penting seorang ibu. Ibu yang selalu menyediakan kebutuhan anak. Pasti kalau ibu sampai lupa, saya tidak bisa masak. Iya, bisa saja sekarang ibu-ibu ada yang tidak bisa masak. Tetapi GoFood bisa. Sudah siap, setiap pagi siap. Ini makan dulu butuhnya. Harus ibu bisa memantau kebutuhan anak untuk makanan. Nah, jangan sampai anak dibelandrung, pokoknya makannya kamu ini terus. Akhirnya anak enggak mau sayuran. Wah, akhirnya di masa dewasanya nanti bisa menjadi persoalan karena kurangnya sayuran dalam diri anak. Sehingga anak harus selalu dipantau pertumbuhannya, makannya oleh ibu. Ya kalau bapak mungkin tidak bisa ngurusi anakku mau mangane opo dan harus dikasih makan apa. Kalau ibu tentu akan lebih tahu. Demikian juga ibu sebagai teladan atau model yang akan ditiru oleh anak-anak. Anak-anak itu sangat peka terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga hati-hati Bapak Ibu. Setiap ucapan kita, setiap tindakan kita itu selalu diamati. Kalau kita melakukan kekerasan, maka jangan salahkan nanti kalau anak-anak kita juga akan bersikap seperti itu. Kayaknya kita nggak pernah ya, kok anak kita seperti itu. Jangan lupa,
Anak itu punya memori yang luar biasa, punya rekaman yang luar biasa. Nanti jadi kalau terjadi seperti itu ternyata itu dulu saya. Nah, jangan sampai menjadi kecewa. Berikan keteladanan yang bagus. Kalau kita membaca dari Amsal ini sungguh luar biasa. Seorang istri yang tidak ada waktu yang slow. Kemalasan tidak dimakannya. Artinya dia terus aktivitas, capek. Iya. Tetapi untuk sebuah keberhasilan anak-anak, keberhasilan sebuah keluarga, harga capek itu akan terbayar. Nah, yang ketiga, ibu sebagai pemberi stimulan bagi perkembangan anak. Karena dengan pertumbuhan anak yang selalu dipantau oleh ibu, maka ibu tahu apa stimulan yang hendak diberikan kepada anak, rangsangan agar anak berbuat lebih. Kemarin tak kasih ini saja, anak sudah melakukan ini, pasti besok tak kasih ini, pasti melakukan. Nah, ibu karena dekat dengan anak, maka ibu tahu betul apa yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai salah. Ada kalanya ibu justru nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dah itu urusannya mbok inem, urusannya pembantu. Kasihan. Saat nanti anak bertanya, saya butuh ini, ibunya nggak tahu apa-apa. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, istri yang cakap, ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya, tidak akan curiga. Dan istri yang cakap selalu berbuat baik kepada suaminya, menyenangkan. Istri yang cakap, ia senang bekerja dengan tangannya, bagaikan sebuah kapal sedekar yang jauh mendatangkan makanan. Dan pada malam harinya pelita tak pernah padam. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah di akhir bulan keluarga ini, keluarga kami terbangun dengan baik karena keberadaan istri yang cakap, yang melebihi emas permata. Benda-benda berharga lainnya tidak ada bandingnya dibandingkan dengan istri yang cakap. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya ibu-ibu di GKJ Boja ini menjadi istri-istri yang cakap, yang menjadi pendamping suami yang baik, suaminya menjadi percaya, dan suaminya akan berhasil. Demikian juga menjadi ibu-ibu dari anak-anak. Anak-anak terbangun dengan baik karena keberadaan istri yang cakap. Untuk itu Tuhan berkatilah kami semua, sehingga di akhir bulan keluarga ini, keluarga kami benar-benar merasakan sukacita. Akhirnya Bapa, bila terselip dosa kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.